Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Mudah-mudahan Anda diberkahi Allah, sehat selalu ya. Dan marilah kita gunakan nikmat sehat ini untuk terus belajar dan berbagi kebaikan. Di tempat saya cuacanya sedang agak mendung dan barusan habis turun hujan tadi malam ya. Pagi ini kita mau belajar tentang taksonomi tujuan pembelajaran ya. Buku yang akan kita gunakan adalah buku Benjamin S. Bloom, yaitu Taxonomy of Educational Objective, yang sebetulnya sudah ditulis tahun 1956 ya, tapi sampai sekarang masih digunakan dan terus dikembangkan. Jadi taksonomi itu artinya pengelompokan yang didasarkan pada karakteristik atau ciri-ciri yang khas gitu. Nah, belum membagi atau mengelompokkan tujuan pendidikan itu menjadi 3, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik ya. Mungkin untuk gampangnya ya, kognitif itu berkaitan dengan kegiatan berpikir, thinking ya, olah pikir. Kalau afektif itu berkaitan dengan pembentukan mental ya, empati, kepedulian, sensitivitas dan sebagainya, atau olah rasa, kira-kira begitulah ya, feeling. Kalau psikomotorik itu berkaitan dengan keterampilan ya, penggunaan aspek fisikal kita untuk mengelola hal-hal yang sifatnya mekanik atau kreasi dan sebagainya, atau doing, kira-kira begitulah. Masing-masing domain itu bertingkat-tingkat. Misalnya kalau domain kognitif itu mulai tingkatan yang paling sederhana adalah mengingat, kemudian memahami, kemudian mengaplikasikan atau menerapkan, kemudian menganalisa, mengevaluasi, dan pada tingkat yang paling tinggi adalah menciptakan atau berkreasi. Nah, 3 tingkatan yang pertama yaitu mengingat, memahami, dan menerapkan itu sering disebut sebagai tingkatan berpikir yang rendah atau LOTS ya, low order thinking skill. Sedang 3 tingkatan yang berikutnya yaitu menganalisa, mengevaluasi, dan berkreasi itu masuk kategori tingkatan berpikir yang lebih tinggi atau high order thinking skill. Nah, masing-masing tingkatan tersebut sudah ada kata kerja operasionalnya yang bisa digunakan sebagai alat bantu untuk menentukan capaian atau indikator hasil belajar ya. Yang berikutnya lagi adalah domain afektif. Afektif tadi berkaitan dengan sikap ya, attitude ya, mental, kepribadian, dan sebagainya. Itu juga bertingkat-tingkat. Yang paling bawah adalah menerima, kemudian merespon, menghargai, mengorganisasi, dan yang paling tinggi adalah karakterisasi ya. Ini juga sudah ada kata kerja operasionalnya. Yang berikutnya lagi adalah domain psikomotorik. Domain psikomotorik itu tadi keterampilan fisikal ya, teknikal, menggunakan fisik kita untuk melakukan sesuatu aktivitas baik bersifat kreasi atau mekanik ya, penggunaan alat-alat atau teknologi dan sebagainya. Tingkatan yang paling bawah adalah meniru, kemudian memanipulasi, presisi, artikulasi, dan yang paling tinggi adalah naturalisasi. Nah, coba kita gunakan taksonomi ini dalam mendesain indikator capaian hasil belajar. Misalnya kita mengajar mata pelajaran PKN ya di SMA kelas 11. Kita ambil salah satu kompetensi dasarnya, misalnya kompetensi dasar nomor 4.3 yang bunyinya menyajikan analisis tentang perkembangan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kita gunakan misalnya yang pertama adalah domain kognitif.
Kita ambil misalnya kognitif tingkat 4. Kenapa kita ambil kognitif tingkat 4? Ya karena teori kemarin adalah kalau kita hanya menggunakan kognitif tingkat 1, afektif tingkat 1, psikomotorik tingkat 1, itu kemampuan belajarnya paling dasar. Seperti itu juga kalau kita semuanya hanya menggunakan kognitif tingkat 2, afektif tingkat 2, psikomotorik tingkat 2, itu kurang bervariasi. Makanya kita coba menggunakan tingkatan berpikir yang bertingkat dan bervariasi. Kognitifnya kognitif tingkat 4. Misalnya, siswa menjelaskan perbedaan kehidupan demokrasi pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Afektifnya kita gunakan tingkat 3. Siswa memprakarsai kegiatan yang mendorong budaya demokrasi. Psikomotoriknya kita gunakan tingkat 3. Siswa menunjukkan sikap demokrasi dalam kehidupan di lingkungan sosialnya. Jadi ini bertingkat dan bervariasi. Coba kita gunakan misalnya kalau kita mengajar materi pendidikan agama Islam ya di SMA. Misalnya kita ambil SMA kelas 11 KD 2.4. Bunyinya menunjukkan sikap toleran, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan sebagai implementasi Quran Surah At-Taubah ayat 40 dan 41 dan Surat Al-Maidah ayat 32. Nah, kompetensi yang kita rancang misalnya kognisinya tingkat 2, yaitu siswa meringkas isi kandungan Surah At-Taubah ayat 40 dan 41. Afeksinya tingkat 1, siswa mematuhi aturan tentang kerukunan antar warga di lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian psikomotoriknya tingkat 4, siswa beradaptasi dalam lingkungan sosial baru, gitu. Nah, jadi memang tanggung jawab ya. Jadi setiap pendidik adalah mengembangkan pembelajaran itu yang sesuai dengan kebutuhan anak didik dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau pendidik melihat satu materi, harus berpikir aspek afeksi apa yang perlu diajarkan, aspek kognisi apa yang perlu dipertajam, dan aspek psikomotorik apa yang perlu dibangun begitu. Misalnya kita mau mengajar materinya pencemaran lingkungan gitu. Pendidik harus berpikir kira-kira kalau materinya tentang pencemaran lingkungan, aspek kognisinya apa, aspek afeksinya apa, psikomotoriknya apa. Tingkatannya juga harus disusun yang bervariasi dan bertingkat gitu. Misalnya kognisinya tingkat 1, siswa mengemukakan pengertian dan sebab-sebab polusi. Ini kan paling dasar. Tapi afeksinya kita gunakan yang lebih tinggi. Siswa mendukung kebijakan program peduli lingkungan, misalnya gitu. Lalu psikomotoriknya kita gunakan yang lebih tinggi lagi. Siswa melakukan kebiasaan mengolah sampah dengan benar gitu. Nah, inilah kira-kira bagaimana cara menggunakan taksonomi tujuan belajar menurut Bloom yang sudah dikembangkan oleh Anderson dalam mendesain rencana pembelajaran. Silakan mencoba, semakin sering mencoba, insya Allah semakin punya keberanian untuk berkreasi dan berekspresi di ruang kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.